Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Eh, Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan artikel pada seminar nasional pengabdian masyarakat seminar Senadimas 9 pada tahun 2024 dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Generatif Artificial Intelligence dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka untuk Guru-Guru SMA Negeri 2 Singaraja yang dipresentasikan oleh saya, Igede Mahendra Darmaguna, dengan anggota Dr. Imadi Agus Wirawan, Eskom MCS, dan Dr. DRS Inyoman Putuswindra MKOM. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu sudah banyak diimplementasikan di kehidupan kita, ya, seperti personal assistant yang ada di smartphone kita. Misalnya di Apple ada Siri, di uh, Android itu ada Oke Google gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan AI ini, personal assistant ini, maka kita bisa bertanya apapun yang kemudian bisa dijawab oleh Google seperti itu, dan juga Siri. Ada di Facebook, misalnya kita mengupload foto, kemudian kita ingin men-tag seseorang dan secara otomatis Facebook akan mendeteksi bahwa orang itu siapa, sehingga kita sangat mudah untuk mengarahkan tagging wajah itu ke arah siapa. Kemudian ada social media recommendations, ya, ada e-commerce recommendations, ada YouTube recommendations, ada spam email juga. Bagaimana email-email seperti Gmail itu bisa mendeteksi bahwa email yang masuk itu apakah bentuknya spam atau tidak. Termasuk juga robotik AI yang saat ini sudah sangat ini ya, sangat canggih ya, di mana kita seperti berinteraksi dengan manusia secara langsung ya. Jadi yang seharusnya itu adalah sebuah robot ya. Nah, salah satu tipe AI yang saat ini sedang digandrungi ya, yang paling tren itu yang disebut dengan generative AI. Jadi tipe generative AI ini adalah tipe AI yang dapat membuat konten dan ide baru ya, termasuk percakapan, cerita, gambar, audio, ataupun video gitu ya, dengan prompt atau perintah yang kita berikan kepada AI, ya, AI mesinnya terutama. Ya, jadi kita bisa mengeksplorasi atau membuat apapun ya, jenis apapun yang bisa kita buat ya, yang bahkan di luar nalar kita, artinya kita bisa berimajinasi apapun. Ini salah satu contohnya, misalnya saya memberikan perintah untuk membuat Spider-Man sambil makan bakso seperti itu, atau misalnya ini si Superman sedang menggendong anak seperti itu, dan akhirnya muncul gambar-gambar seperti ini. Nah, generative AI ini sudah bisa dimanfaatkan oleh eh, banyak di bidang banyak di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Salah satunya adalah kita bisa manfaatkan ini dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah, namun walaupun AI itu diterapkan dalam bidang pendidikan, itu kita selalu harus ingat bahwa AI itu tidak pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, dan juga kreativitas seorang pendidik. Ya, karena AI itu akan bisa dimanfaatkan ketika pendidik tersebutlah yang nantinya apa namanya, memberikan masukan atau info kepada AI tersebut. Sehingga AI itu hanya bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Nah, berdasarkan analisis situasi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Singaraja, eh, dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga guru di sana, sekaligus saya memberikan survei, ya, form survei terhadap guru-guru. Maka diketahui pertama, SMA Negeri 2 Singaraja itu memiliki 70-an guru dengan 32 rombel, ya. Namun integrasi AI dalam pembelajaran itu masih minim, ya. Karena apa? Karena terdapat kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan guru tentang bagaimana memanfaatkan AI dalam pendidikan. Sebagian besar guru itu tidak familiar dengan potensi penerapan AI ya dalam pendidikan, ya, dan juga dampaknya terhadap hasil belajar ya. Padahal kalau misalnya dimaksimalkan teknologi ini akan sangat-sangat membantu guru dalam memaksimalkan kualitas proses pembelajaran. Ya, karena mungkin salah satu
Alasannya adalah kekhawatiran dari guru-guru ya terhadap privasi data dan efektivitas dari penggunaan AI yang menghambat adopsi teknologi ini. Seperti itu. Nah, akhirnya kami menemukan solusi gitu ya. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah pelatihan pemanfaatan generatif artificial intelligence dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada kurikulum mereka untuk guru-guru SMA Negeri 2 Singaraja. Nah, berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan. Pertama, kami melakukan observasi dan wawancara, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan juga memberikan form survei, dan itu sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian melakukan persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi presentasi, ya, kemudian ada e-learning ya dalam bentuk Google Classroom, kemudian memastikan jadwal kegiatan dengan sekolah gitu ya agar bisa ini ya agar bisa agar jadwal tersebut tidak mengganggu ya, tidak mengganggu aktivitas yang ada di sekolah. Yang kemudian akhirnya diputuskan di awal September tahun 2024. Nah, pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan workshop ini dilakukan selama 2 hari. Ya, hari pertama itu materinya itu berkaitan dengan AI gitu ya, konsep secara konsep umum AI, generatif AI, kemudian bagaimana kita membuat prompt ya. Prompt itu adalah perintah yang nantinya diberikan kepada tools generative AI, di mana dalam pelatihan ini atau workshop ini menggunakan Gemini ya punyanya Google. Bagaimana kita bisa membuat prompt yang baik sehingga kita bisa menghasilkan 5 perangkat pembelajaran yang efektif. Ya, mulai dari modul ajar, kemudian media ajar, materi ajar, instrumen ajar, dan juga LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya, kemudian yang kedua, di hari kedua itu kami mengajarkan beberapa tools yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh guru. Ya, jadi ada 2 tools yang kami sampaikan di sana. Yang pertama itu adalah tools Gamma Apps, yaitu untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan AI gitu ya. Selanjutnya selanjutnya adalah selanjutnya adalah eh, pelaksanaan kegiatan selanjutnya itu adalah Gamma AI dan juga eh, quizzes ya. Jadi di Gamma AI itu kami memaksimalkan eh, kemampuan guru-guru untuk membuat media pembelajaran ya dalam bentuk slide presentation, di mana ada prompt AI yang nantinya bisa diberikan. Kemudian selanjutnya adalah guru-guru bisa membuat media ajar dalam bentuk slide presentasi gitu. Nah, selanjutnya adalah di quizzes ya, di quizzes itu mereka akan membuat semacam evaluasi ya. Jadi sebenarnya mereka sudah memahami tentang bagaimana menggunakan quizzes, namun ada fitur AI yang baru ya yang muncul di quizzes yang bisa mereka manfaatkan. Jadi sebelumnya quizzes itu belum ada AI-nya, tapi 2 minggu yang sebelum kegiatan workshop itu muncul fitur itu yang akhirnya bisa dimanfaatkan sehingga guru-guru bisa mengeksplorasi lagi memanfaatkan generatif AI untuk membuat kuis ya, tidak harus eksplor dari kuis-kuis yang sebelumnya. Jadi kita bisa membuat sendiri. Nah, selanjutnya adalah sesi pendampingan melalui e-learning Google Classroom, dan selanjutnya eh, pengumpulan proyek, survei, dan pemberian sertifikat untuk evaluasi dan feedback. Nah, berikut adalah hasil kegiatannya ya dari sisi persiapan, kemudian pelaksanaan workshop. Nah, kalau kita lihat di sini target awal jumlah pesertanya itu adalah 30 orang, tetapi sangat membludak ya sampai 70-an orang di hari pertama, hari kedua sekitar 60-an orang guru. Jadi sangat sukses kalau kami lihat ya. Jadi tim dibantu 3 mahasiswa sebagai asisten pengabdi untuk membantu kami dalam
proses praktikum. Jadi guru-guru itu menggunakan laptop dan juga perangkat smartphone gitu ya untuk melakukan praktikum. Kemudian ini adalah evaluasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang dimaksud evaluasi itu adalah bagaimana kita memberikan eh, memberikan project ya. Dalam hal ini ada 2 project yang kita berikan ke guru, yaitu yang pertama adalah tugas workshop yang pertama yang berkaitan dengan pembuatan modul ajar ya, pembuatan modul ajar untuk satu materi ajar yang diajarkan oleh guru-guru, kemudian satu media pembelajaran yang di-generate melalui Gamma Apps ya. Nah, selanjutnya ada beberapa dari hasil survei terakhir atau feedback terakhir dari guru-guru, jadi mereka sudah sangat percaya diri dalam penggunaan AI untuk pembelajaran ya, kemudian mereka juga sudah memiliki pemahaman yang baik untuk potensi AI dalam pendidikan ya, termasuk juga mereka siap untuk menerapkan AI dalam pembelajaran mereka gitu ya. Nah, mereka juga menyatakan bahwa workshop ini sudah memenuhi ekspektasi mereka sebanyak 65%, sedangkan 35% masih sebagian ya. Sebagian itu artinya karena eh, ada beberapa dari guru-guru yang memang sudah pernah menggunakan seperti Gemini AI gitu atau misalnya Gamma Apps juga gitu. Nah, jadi hanya sebagian ya yang dikatakan memenuhi ekspektasi. Kemudian eh, apa yang paling mereka sukai gitu ya, 51% menyatakan bahwa yang paling mereka sukai adalah kegiatan praktikumnya, karena biasanya sebelum-sebelumnya adalah kegiatan workshop itu hanya praktek dan mendengar gitu ya, mendengar materi dari eh, pemateri gitu ya, tidak langsung praktikum. Kemudian, nah, bagaimana Anda menilai dari kualitas materi? Jadi 61% mengatakan sudah sangat baik dan 35% mengatakan baik ya, selebihnya cukup. Oke, jadi berdasarkan hasil pengabdian masyarakat itu bisa disimpulkan yang pertama eh, dari aktivitas yang berjalan itu sudah berjalan sangat baik ya, peserta juga melebihi target kami dari 30 sampai 70 jadi hampir 200% peningkatannya gitu ya. Kemudian mereka juga sudah melakukan praktikum dengan baik ya, dengan dilihat dari hasil project yang mereka kirimkan ke kami melalui e-learning Google Classroom dan hasilnya sangat baik, dan mereka juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, termasuk juga mereka sangat berterima kasih bahwa kegiatan ini sudah berjalan lancar dan juga harapan mereka agar kegiatan ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.